Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, kembali pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Allah dalam ibadah umum kita pagi hari ini. Saya berharap kita semua diberkati Tuhan dalam keadaan sehat, dalam kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Apapun yang kita alami hari-hari ini, percayalah Allah punya rencana yang indah buat kita semuanya. Puji Tuhan, saudara, kita akan mendengarkan firman Allah pagi hari ini. Sebelum kita makan minum perjamuan Tuhan, kita siapkan hati kita buka hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan tugas sebagai orang-orang percaya. Waktu kita dipanggil dan kita merespon serta kita menerima Kristus, kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, Allah punya rencana buat setiap kita, orang-orang yang percaya. Tuhan memberikan tugas yang harus kita kerjakan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 9, sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 9, ayat 15 dan 16. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Saudara, ini kisah tentang seorang Saulus yang saudara kenal menjadi namanya Paulus. Sebelum dia bertobat, sebelum dia percaya kepada Yesus, dia adalah seorang pembunuh. Dia mengejar-ngejar orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi, kalau saudara membaca kisahnya, bagaimana Saulus bertobat, lalu percaya kepada Yesus. Ternyata, saudara, Yesus punya rencana bagi seorang Saulus yang akan menjadi seorang Paulus yang luar biasa. Saudara, kalau kita membaca kedua ayat ini, ada satu tugas waktu Saulus ditangkap oleh Tuhan, waktu Saulus dipilih oleh Tuhan. Yesus berkata, "Dia adalah alat pilihan bagiku." Dia dipilih dari sekian banyak orang. Dia dipilih. Demikian juga kita. Dari sekian banyak orang kita dipilih. Kita menjadi alat pilihan Tuhan. Sekali lagi, kita dipilih menjadi alat pilihan Tuhan. Paulus dipilih. Tuhan berkata, ia akan menjadi alat pilihanku. Untuk apa, saudara? Bukan untuk bermegah-megah kalau kita menjadi orang-orang percaya. Tidak. Tetapi Allah punya tujuan. Kita memiliki satu tugas. Waktu Yesus memilih dan Paulus menjadi alat pilihannya untuk memberitakan nama Tuhan, untuk memberitakan nama Yesus, saudara. Kita punya tugas sebagai orang-orang percaya kepadanya. Kita punya tugas untuk memberitakan nama Yesus. Memberitakan nama Yesus. Kalau di dalam Kisah Para Rasul pasal 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada seorang manusia
yang oleh namanya kita diselamatkan. Siapa nama itu? Dialah nama Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Nama itulah nama yang harus diberitakan waktu Tuhan pilih Paulus, pilih Saulus untuk memberitakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja, bahkan juga kepada orang-orang Israel. Paulus dipilih Allah untuk memberitakan nama Yesus. Bukan untuk kesenangan, tetapi ada tugas untuk memberitakan namanya. Kita pun saudara, waktu kita mengambil satu keputusan, aku mau percaya kepada Kristus, ada tugas. Kita adalah alat pilihan. Dan kita harus memberitakan nama Yesus. Jangan lupa. Hari-hari ini mungkin kita mengalami kesulitan. Tapi jangan lupa. Kita harus memberitakan nama Yesus. Bahkan di tengah-tengah kesulitan pun nama Yesus harus diberitakan. Karena di dalam namanya ada keselamatan. Keselamatan itu menjadi bagian banyak orang. Bukan hanya kita yang diselamatkan, kita rindu orang lain pun diselamatkan. Oleh sebab itu, kita menjadi alat-alat pilihan untuk memberitakan nama Yesus. Beritakan nama Yesus dimanapun kita berada. Apapun keadaan kita. Jangan lupa, mari sama-sama kita memberitakan nama Yesus. Ya. Terkadang kita sudah lupa menjadi gereja Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang yang percaya kepadanya. Kita lupa untuk memberitakan nama Yesus. Kita fokus hanya untuk kita sendiri, kehidupan kita sendiri, kesenangan kita sendiri. Tapi pagi hari ini kita diingatkan dengan kebenaran firman Allah. Kita sama-sama diingatkan bahwa kita punya tugas, kita mempunyai misi untuk memberitakan nama Yesus. Bukan untuk mengkristenkan, bukan untuk memberitakan agama Kristen, bukan untuk memberitakan nama Yesus. Karena di dalam namanya ada keselamatan, dan orang lain pun perlu membutuhkan keselamatan itu. Mari sama-sama kita bergandengan tangan. Ada tugas buat kita orang-orang yang percaya kepadanya, bahwa Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, Dialah yang menyelamatkan. Beritakan nama Yesus. Kalau di dalam Markus pasalnya yang ke-10, Markus pasal 10, ayat ini adalah ayat kunci daripada Injil Markus. Markus pasal 10 ayatnya yang ke-45. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah tujuan Yesus hadir, ada di tengah-tengah manusia. Tujuannya bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya bagi banyak orang untuk menjadi tebusan, untuk banyak orang diselamatkan. Itu tujuan Yesus datang ke dunia. Sekali lagi, kita orang-orang yang percaya, kita punya tugas untuk memberitakan nama Yesus. Kita bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Berapa banyak orang-orang yang percaya senang untuk dilayani, padahal mereka harus melayani, bukan untuk dilayani. Majulah, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Majulah, bukan untuk kesenangan kita sendiri, memikirkan diri kita sendiri, tapi beritakan nama Yesus, supaya banyak orang juga boleh diselamatkan.
Sekali lagi, perhatikan baik-baik. Melayani bukan untuk dilayani. Menjadi hamba bukan menjadi tuan. Kita adalah hamba-hamba Kristus. Hamba-hamba yang harus menjalankan tugas, yaitu memberitakan nama Yesus. Nama yang menyelamatkan. Haleluya. Biarlah pagi hari ini firman Allah menggugah hati kita. Menyadarkan kita. Berapa banyak waktu yang kita habiskan hanya untuk kita sendiri. Tapi sebetulnya kita mau melayani Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan dan kerjakan untuk melayani Dia? Beritakan nama Yesus kepada siapapun. Orang-orang yang terdekat, orang-orang yang kita kasihi. Beritakan nama Yesus. Karena nama Yesus itulah yang menyelamatkan. Tidak ada nama yang lain yang bisa menyelamatkan, hanya nama Yesus. Ingat baik-baik. Haleluya. Puji Tuhan. Glory bagi nama Tuhan. 1 Korintus pasalnya yang ketiga. 1 Korintus pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ke-9. 1 Korintus pasal 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Jadi orang-orang yang mau melayani bukan orang-orang yang dilayani, tetapi orang-orang yang mau melayani, orang-orang yang mau memberitakan nama Yesus, orang-orang yang menjadi hamba Kristus adalah kawan sekerja Allah. Kawan sekerja Allah. Kita sama kawan sekerja Allah. Bergandengan tangan untuk memberitakan nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita kembali diingatkan. Kita punya tugas sebagai orang-orang yang percaya. Untuk memberitakan nama Yesus. Kita dipilih bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kita dipanggil bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kita dipanggil untuk menjadi hamba. Mari sama-sama ambil waktu, ambil kesempatan. Kapanpun, dimanapun kita berada, kita mau memberitakan nama Yesus. Beritakan nama Yesus. Bahwa Yesus itu baik, Yesus itu sudah menyelamatkan. Dia yang menolong seluruh hidup kita. Beritakan namanya. Saudara, kalau saudara melihat tadi kisah para rasul pasal 9, Allah memilih Paulus untuk memberitakan namanya. Tapi Tuhan pun berkata, Paulus pun juga akan mengalami banyak penderitaan. Penderitaan karena nama Yesus. Sekali lagi, kita dipilih untuk melayani. Dan di tengah-tengah pelayanan kita masing-masing, tugas kita masing-masing, Tuhan berkata akan mengalami satu penderitaan karena nama Yesus. Tetapi yang kita alami, penderitaan yang kita alami, bukan karena nama Yesus. Tapi pagi hari ini diingatkan. Di tengah-tengah kita melayani, kalau kita mau melayani, Tuhan ingatkan, akan mengalami satu penderitaan. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-16, Yohanes pasalnya yang ke-16, mulai ayat 1 sampai 4a, kita akan melihat sama-sama. Yohanes pasal 16 mulai ayat 1. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa.
dan menolak aku, kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya itu kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah berkata kepadamu. Diingatkan kalau kita akan mengalami satu penderitaan karena nama Yesus, supaya kita tidak kecewa lalu menolak, berbalik dari Tuhan, tetapi kita mau terus memuliakan Tuhan. Di tengah-tengah kita memberitakan nama Yesus, di tengah-tengah kita percaya kepada Tuhan, di tengah-tengah kita memuliakan Tuhan, ada penderitaan karena namanya. Kita tidak bisa menolak. Paulus dipilih untuk menjadi saksi Tuhan, untuk memberitakan nama Yesus. Dan bukan hanya itu, dia akan mengalami banyak penderitaan. Jadi hari ini kalau kita mengalami satu penderitaan karena nama Yesus, janganlah kita menjadi kecewa lalu menolak dia. Tetapi kita mau semangat terus maju, terus melayani Tuhan. Jangan mundur hanya karena perkara-perkara jasmani, tetapi kita mau terus maju melayani Tuhan. Kita lihat Matius pasalnya yang ke-16. Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-21. Matius pasal 16 ayatnya yang ke-21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Tuhan Yesus pun menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan menderita, dia akan dibunuh, tapi dia akan bangkit, mengalami satu penderitaan. Tapi Petrus menolak. Petrus tidak mau, tidak bisa, tidak. Mesias tidak mengalami penderitaan. Tapi Tuhan berkata, bukan. Itu hanya pikiran seorang, itu pikiran iblis yang hanya memikirkan keberadaan manusia, bukan yang dipikirkan oleh Allah. Pikiran Allah adalah untuk menyelamatkan manusia. Itulah pikiran Allah. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia, walaupun dengan penderitaan, kematian, tapi dia mengalami satu kebangkitan. Saudara baca ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tuhan pun berkata, bagi kita orang-orang yang percaya, ada salib yang harus kita pikul, ada penderitaan yang kita harus alami, ada kesulitan yang harus kita alami karena nama Yesus. Untuk memberitakan namanya, ada kesulitan, ada hambatan, ada tantangan.
Karena iblis tidak senang manusia diselamatkan. Tetapi Allah punya tujuan menyelamatkan. Hanya nama Yesus yang bisa menyelamatkan. Oleh sebab itu, pagi hari ini, apapun yang menjadi keadaan kita, mari kita sama-sama mau datang kepadanya. Terus ambil waktu kesempatan untuk memberitakan nama Yesus. Karena itu menjadi tugas bagian kita yang tidak bisa kita tolak. Pagi hari ini, siapkan sebelum kita makan minum perjamuan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah. Glory bagimu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Puji nama Yesus. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Amin. Haleluya. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Haleluya.
diselamatkan. Kita punya tugas. Saudara adalah alat pilihan. Kita semua adalah alat pilihan untuk memberitakan nama Yesus, supaya banyak orang diselamatkan. Kita dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Sekalipun harus ada penderitaan, sekalipun harus kesulitan, ada salib yang harus kita pikul. Tapi biarlah kita tidak menjadi kecewa dan menolak Dia. Saudara, ambil roti, angkat roti di tangan kananmu. Haleluya, haleluya. Itulah tubuh Tuhan yang harus hancur di atas kayu salib untuk keselamatan bagi banyak orang. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ambil cawan, angkat tinggi-tinggi di atas kepala. Setetes darah anak domba Allah, setetes darah Yesus sanggup menyelamatkan. Haleluya. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Tuhan, Kau baik, Kau Allah yang sangat baik, Kau Allah yang terlalu baik. Biarlah keselamatan itu juga boleh dialami banyak orang. Oleh sebab itu, mari Roh Kudus tolonglah. Kau sudah ingatkan kami dengan kebenaran firman Allah untuk kami boleh memberitakan nama Yesus. Karena nama itulah yang menyelamatkan. Masih banyak orang yang belum diselamatkan. Oleh sebab itu, Roh Kudus perlengkapi kami dengan karunia-karunia rohani, supaya kami boleh terus memberitakan nama Yesus dimanapun kami berada. Tolonglah gereja-Mu ya Allahku, supaya mereka tidak lupa akan tugas untuk memberitakan nama-Mu. Kami rindu ada banyak keselamatan atas bangsa kami. Oleh sebab itu kami berdoa. Di tengah-tengah masalah hari-hari ini, sakit penyakit yang ada, kami rindu firman Allah terus diberitakan. Banyak telinga boleh mendengar, jamah setiap hati mereka, dilembutkan hati mereka, supaya juga mereka boleh percaya kepada Yesus dan hidup mereka juga boleh diselamatkan. Terima kasih, kami rindu pertobatan terjadi atas bangsa kami, keselamatan terjadi atas bangsa kami. Doa kami, Tuhan, Kau memberkati bangsa kami Indonesia, berkati para pemimpin yang ada menghadapi pilkada. Tuhan, Kau memberkati, boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, tidak ada kerusuhan di mana-mana, dijauhkan atas bangsa kami. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah gereja-Mu boleh terus menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan memberkati kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga. Mereka diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, kemanapun melangkah. Tuhan selalu menyertai dan melindungi. Tuhan yang selalu campur tangan di dalam nama Yesus Kristus. Allah yang membela, Allah yang menolong, Allah yang campur tangan. Terima kasih Bapa di sorga, dengan seluruh persoalan masalah apapun juga, kiranya Tuhan Yesus sendiri akan buka jalan. Terima kasih buat pagi hari ini, buat kebenaran firman Allah, buat perjamuan Tuhan pagi hari ini, membawa kami mengenal Engkau lebih, dan menjalankan tugas untuk kami boleh memberitakan nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus,
Engkau Allah yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan, termulia kekal selama-lamanya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kita semuanya, dari mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Kami akhiri pada kami pagi hari ini dengan penucapan syukur di dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.